Konnichiwa minasan. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel Abang Des. Langsung saja kita mulai One Piece episode 934 yang berjudul Rahasia. Dimulai di Ringo, jembatan Oihagi. Zoro telah menumbangkan Kamazo dengan serangan teknik 3 pedangnya, yaitu Rengoku Onigiri. Zoro yang sedang cedera bahunya akibat serangan Kamazo, ia mengalami keadaan yang cukup buruk. Matanya pun sudah berbayang dan merasa ingin pingsan. Sedangkan masih ada satu lawannya, yaitu Gyukimaru. Shin pun berganti di Kuri, di suatu desa tertinggal. Di sana ada Kinemon dan Inuarashi. Ia membicarakan jika rencana mereka menyebarkan lambang bulan sabit kepada sekutu telah terbongkar oleh musuh. Shin pun berganti ke ibu kota bunga. Di sana ada Hawkins dan X-Drake, sedang menangkap musuh yang berlambang bulan sabit. Dan dalam istana Orochi ada Kyoshiro dan anak buahnya. Ia membicarakan jika pemakaman Komurosaki dibatalkan di hari itu juga. Anak buahnya Kyoshiro pun berkata jika besok akan ada kekacauan dikarenakan kematian Komurosaki yang diakibatkan oleh Kyoshiro. Shin berganti di kota Ebisu. Di sana ada Nami, Sanji, Franky, Lau, Kanjuro, dan Shinobu. Sanji sudah babak belur oleh Nami, karena di saat situasi yang genting, Sanji masih sempatnya mengintip wanita di pemandian. Di saat itu juga, Shinobu dan Lau sedang berselisih, dikarenakan kru bajak lautnya Lau telah tertangkap oleh musuh. Shinobu langsung saja menuduh jika kru bajak lautnya Lau telah membongkar rencana untuk mengumpulkan pasukan dan informasi dengan lambang bulan sabit. Lau pun menyangkal itu. Ia berpikir jika krunya pun lebih baik mati daripada membongkar rahasia rencana itu. Shinobu pun emosi. Ia berkata jika ini bukan permainan. Ia sudah menunggu 20 tahun di momen ini, namun rencana sudah terbongkar. Ia berpikir jika tidak ada kesempatan lagi. Di saat Shinobu sedang emosi, Kanjuro menenangkannya dan berkata keadaan memang tak selalu sesuai rencana. Mempunyai sekutu bersama Lau pun sudah menjadi keajaiban, karena misinya pun sama, yaitu sama-sama ingin menyingkirkan Kaido. Di tengah percakapan mereka yang lantang itu, tiba-tiba Tonoyasu masuk, dan ia mendengar percakapan mereka. Ia berkata jika rumor lambang bulan sabit itu benar adanya. Ia pun bersemangat dan berkata apakah sudah waktunya untuk pertempuran final. Shin pun berganti di Ringo, di mana ada Zoro dan wanita yang diselamatkannya. Zoro sadar dari pingsannya, dan wanita itu langsung mengucapkan terima kasih karena Zoro telah menyelamatkan nyawanya dari Kamazo. Zoro pun bangun dan langsung bergegas mencari pedangnya yang hilang. Namun ia ditahan oleh wanita yang diselamatkannya. Wanita itu berkata, "Jangan pergi dulu, bahumu itu masih terluka parah." Akhirnya Zoro pun tidak jadi pergi. Wanita itu pun menceritakannya pada Zoro bahwa ia tidak bisa tinggal lagi di ibu kota bunga. Dan di saat itu pula wanita itu mempercayai Zoro dan ia berkata jika ia adalah Kozuki Hiyori dan ia sedang mencari kakaknya yang hilang 20 tahun lalu. Dan kakaknya itu ialah Kozuki Momonosuke. Zoro pun terkejut. Episode 934 One Piece berakhir. Dan langsung saja kita membahas episode 935. Zoro pun kaget bahwa Hiyori adalah adiknya Momonosuke. Akhirnya Zoro berkata bahwa ia adalah sekutu dari Momonosuke. Hiyori pun bahagia mendengarnya. Tanpa ragu, Hiyori menceritakan kejadian tragis 20 tahun lalu yang ia alami itu kepada Zoro. Cerita flashback Hiyori pun dimulai. Dari di tengah istana yang terbakar, di saat kakaknya Hiyori yaitu Momonosuke menghilang,
Sebelum Momonosuke menghilang, ia berkata pada Hiyori jika ia kembali lagi 20 tahun lagi. Momonosuke telah dikirim ke masa depan 20 tahun itu. Zoro bertanya pada Hiyori, kenapa ia tidak ikut dikirim ke masa depan? Hiyori pun menjawab, jika rencana mengirim ke masa depan gagal, salah satu keturunan Kozuki masih ada yang hidup. Di 20 tahun lalu di istana yang terbakar itu, Hiyori diselamatkan oleh Kawamatsu, sang kappa. Ia melarikan diri lewat saluran air. Ia berhasil lolos, dan Kawamatsu pun merawat Hiyori dengan penuh kesabaran. Zoro pun bertanya, di mana keberadaan Kawamatsu saat ini? Hiyori menjawab, jika ia terpisah di saat umur Hiyori 13 tahun. Dan Hiyori berkata, Kawamatsu itu kuat, ia pasti sedang bersembunyi di suatu tempat dan menunggu di saat perang puncak itu dimulai. Zoro pun berkata jika ia mengenal Inuarashi dan Nekomamushi. Hiyori pun pasang muka bahagianya. Ia membicarakan 9 sarung pedang merah. Yang mereka tahu yang sudah terkumpul baru 6, yaitu Kinemon, Kanjuro, Raizo, Okiku, Inuarashi, dan Nekomamushi. Sedangkan yang belum terlihat 3 orang, yaitu Asura Doji, Kawamatsu, dan Denjiro. Percakapan mereka pun selesai. Akhirnya Zoro istirahat kembali. Sedangkan Hiyori masih bahagia karena yang dinantikan yang telah kembali. Scene pun berganti di ibu kota bunga. Ketua ninja Oniwa Bansu, pasukan Orochi, sedang mencari orang yang memiliki lambang bulan sabit. Scene berganti di Udon. Di sana masih berlangsung pertandingan sumo yang diadakan Queen. Luffy dan Kakehio masih berada di arena sumo. Saat ini lawannya mereka adalah gifternya Kaido, yaitu pemakan buah iblis Smile Juan yang berhasil. Kakehio sedang diserang. Luffy memberitahu Kakehio jika arah serangan lawan telah terbaca oleh Luffy. Dan Kakehio menghindarinya. Kakehio berpikir jika Luffy bisa melihat masa depan. Musuh pun berkata, apa-apaan ini? Ia tidak bisa mengenai Kakehio. Luffy pun melancarkan serangannya dengan kekuatan haki Bososoku-nya. Namun tidak jadi, karena Luffy berpikir jika itu hanya Bososoku haki biasa. Kakehio pun kewalahan melawan Gifter. Ia berkata pada Luffy kemana lagi arah serangan musuh. Dan Luffy pun berkata diam saja kek. Luffy pun melompat ke arah Kakehio dan menyelamatkannya kembali. Kakehio berkata pada Luffy, kenapa setiap kali engkau melancarkan serangan selalu tidak jadi? Dan selalu berkata, salah, bukan ini. Luffy pun menjawab, jika aku sedang berlatih kek, gimana caranya melancarkan pukulan kuat tanpa menyentuh lawan? Jika aku bisa melakukannya, aku akan melancarkan serangan ini pada Kaido, dan minimal bisa menembus sisi Kaido. Luffy pun mengingat jika serangan itu sama seperti relik dan angkatan laut, yaitu Sentomaru. Kakehio pun berkata, lihatlah ini, apakah yang kau maksud? Kakehio pun melancarkan serangannya yang dimaksudkan oleh Luffy. Dan Kakehio pun menyerang musuh dengan kekuatan Bososoku haki tingkat tinggi. Tanpa menyentuh lawannya, ia bisa mengenai lawannya dengan sangat kuat. Luffy pun kaget jika Kakehio ternyata bisa menguasai Bososoku haki tingkat tinggi.